Buat kalian yang nggak suka baca buku tebal kayak gini, kita pas dulu. Sama kok, gue juga nggak suka baca buku tebal-tebal, apalagi kalau buku itu isinya baku. Itu tuh bikin pusing. Mungkin karena otak gue lemot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh netizen. Selamat datang di channel Nongski. Nengok di sini dapat informasi. Informasi apa sih? Ikutin terus ya. Nah, kali ini gue bakal ngasih informasi tentang buku bacaan. Sesuai dengan judul, gue bakal nge-review dan ngerekomendasiin buku yang menurut gue kalian harus banget baca gitu, karena ini buku berfaedah banget. Udah tau kan judulnya apa? Karena udah ada di judul videonya. Ini dia, novel Api Tauhid, karyanya Habibur Rahman Al-Siroji. Oke, kita langsung aja review. Dimulai dari gambar atau cover bukunya. Jadi bagian atas ini dasarnya warna coklat, terus ada kayak motif-motifnya gitu. Nih, ini kelihatan masuk. Terus udah di sini ada coklat pudar, terus di sini ada putih, bawahnya hitam. Terus sini ada bangunan, sini ada gambar orang, sini tulisan. Oke, kita dimulai dari paling atas. Ini adalah nama penulis novelnya. Ada keterangannya juga. Siapakah dia? Sedikit keterangan tentang dia. Terus ini judulnya Api. Tulisan apinya di sini warna gold. Biasanya kan api itu cenderung dengan warna merah, tapi dia ngambil warna gold. Maknanya kalau buat gua keberhargaan. Jadi yang membara tapi berharga gitu kan. Api itu kan membara ya dan berharga. Terus di huruf A-nya di sini ada kayak sumbu api. Udah kayak penulis tuh mau menegaskan membara gitu, membara banget gitu dari sininya. Terus di sini tauhid. Tauhid di sini kan maknanya keimanan orang Islam. Di sini sih gue sih memaknainya ya, membaranya keimanan seseorang. Nah, dikonfirmasi lagi sama tulisan di bawahnya yang warna hitam, cahaya keagungan cinta sang mujadid. Nah, apa itu mujadid? Mujadid itu adalah ulama di zamannya, ulama yang berpengaruh di zamannya, maksud gue, sorry. Jadi ulama yang berpengaruh di zamannya gitu. Jadi kayak semacam mujadid ini sih sebenarnya pembaruan gitu, tapi bukan membawa agama baru, bukan, tapi kayak teknis penyampaiannya baru gitu loh, bukan agamanya yang baru, tapi agamanya tetap sama gitu, Islam, Al-Quran dan hadis, tapi teknis penyampaiannya, teknis pengajarannya yang berbeda gitu kan. Terus di sini ada keterangannya lagi, dikonfirmasi lagi, ini buku tentang apa? Novel sejarah pembangun jiwa. Ini dia. Di bawahnya di sini ada rekomendasi dari pemain film Maida Sevira, opini dia tentang novel ini. Terus ada juga dari Wakil Ketua Komisi Seni Budaya MUI Pusat, reviewnya dia buat kita baca. Terus siapakah mujadidnya? Kita lihat dari bangunan ini. Ayo tebak ini bangunan apa? Yang lagi viral itu loh. Ya betul, ini Hagia Sophia, salah satu masjid yang di Turki. Ini tuh awalnya gereja. Terus ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ini diubah menjadi masjid. Tapi ketika kesekuleran itu masuk ke Turki oleh Mustafa Kemal, dia diubah lagi menjadi museum. Tapi kemarin Bapak Recep Erdogan memutuskan ini kembali menjadi masjid. Ya Allah, kabar bahagia banget ya buat kita. Otomatis kalau kita udah tahu ini bangunan dari Turki, berarti ulama ini dari Turki. Siapakah ulama tersebut? Nah, ulama ini adalah Syekh Said Nursi. Beliau adalah salah satu ulama yang punya pengaruh besar di zamannya. Bahkan beliau itu menjadi salah satu veteran Perang Dunia Pertama. Beliau itu berasal dari kota Nurs. Beliau penghafal Quran, akidah yang kokoh, nggak takut sama siapapun, hanya benar-benar bersandar dan bergantung pada Allah gitu. Jadi kayak memang keren banget gitu kan. Buat lebih lengkapnya kalian harus baca, gue nggak boleh spoiler guys. Terus kita balik. Di sini juga sedikit penjelasan tentang bukunya. Di sini paling bawah itu ada
review juga dari Dekan Fakultas Psikologi UMS. Ini review juga. Nah, ini karya siapa sih? Ini dia. Habibur Rahman El Siroji. Siapakah beliau? Beliau itu adalah novelis pertama di Indonesia, lulusan Al-Azhar, Mesir. Beliau itu nggak cuma nulis novel ini gitu. Beliau itu memang penulis novel yang luar biasa. Beliau penulis novel ayat-ayat cinta, mihrab cinta, ketika cinta bertasbih, bahkan karya-karya. Buat kalian yang nggak suka baca buku tebal kayak gini, kita tos dulu. Sama kok, gue juga nggak suka baca buku tebal-tebal, apalagi kalau buku itu isinya baku. Itu tuh bikin pusing. Mungkin karena otak gue lemot, jadi nggak bisa baca buku tebal tuh, nggak bisa banget. Tapi buku ini tetap gue sarankan untuk dibaca karena nggak akan bikin kalian pusing gitu, karena ini buku seru. Biasanya kan orang suka ya sama novel, sama cerita gitu suka ya, karena ini walaupun buku yang di dalamnya ada sejarahnya gitu, tapi di cover dengan menyenangkan kalau menurut gue gitu. Jadi kayak ringan kalau kalian udah baca. Justru di sini kalian bakal banyak dapat manfaatnya gitu, nggak cuma dapat pengetahuan, kalian juga dapat ilmu tentang Islamnya itu sendiri sih kalau menurut gue gitu kan. Mungkin banyak hal bermanfaat dari buku ini. Kita bakal ke open minded. Selama ini mungkin kita adalah salah satu orang yang kena framing atas informasi Islam, yang sebagai orang Islamnya sendiri kita salah memahami sesuatu. Gua rasa ketika kita baca ini kita bakal mengerti sesuatu yang selama ini menjadi salah paham. Itu yang gua rasain. Dan setelah baca buku ini gue bersyukur banget jadi orang Islam. Gue punya iman, gue punya orang-orang yang memang keren di Islam, yang patut kita teladani, terutama Nabi Muhammad SAW. Itu udah pasti banget kita cintai, kita teladani gitu. Tapi di sini juga kita dapat rekomendasi orang yang memang wah gila, keren banget, kece banget, yaitu beliau gitu. Karena cara pandang beliau ini nggak kuno, nggak, ya kan selama ini kan orang salah paham ya gitu, kalau udah ngomongin agama tuh kaku, nggak sekaku itu gitu. Dan beliau tuh menggambarkan itu. Bahkan ada satu kutipan yang gue ambil dari buku ini, ilmu pengetahuan itu mengkokohkan akal kita, sedangkan ilmu keimanan itu mengkokohkan hati kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Sorry banget kalau nggak sama. Kalau sama banget gue spoiler gitu. Jadi buat kalian yang penasaran silahkan baca ya. Pokoknya gue berharap semoga ini buku menjadi salah satu list bacaan kalian untuk mengisi waktu kalian gitu. Bahkan gue tuh sampai ngerasain yang namanya rindu baca buku. Jadi gue itu punya jadwal baca. Nah ketika waktu jadwal baca itu habis, gue harus tutup buku ini. Nah gue lagi baca satu bab yang emang seru-serunya banget, dan gue harus akhiri itu. Dan gue pengen cepet-cepet besok dong, gara-gara pengen baca kelanjutannya gitu. Sekeren itu kan gitu. Jadi jangan lupa dibaca, silahkan dibeli di toko-toko buku terdekat kalian. Segitu aja review dari gue. Semoga kalian bisa mengambil manfaat. Semoga apa yang salah dan kurang yang gue sampaikan bisa kalian maafkan gitu. Tungguin review dan rekomendasi buku selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye di video.